Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Sebelum kita memulai pelajaran, akan saya sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bulip ingatkan jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah saya kirimkan lewat WA. Nanti silahkan langsung diisi. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian interaksi sosial. Sebelum masuk ke materi, Bulip ingin memberikan gambaran sedikit ya tentang interaksi. Karena yang kita ketahui anak-anak, manusia itu tidak luput dari kegiatan berinteraksi. Why? Mengapa? Karena kita selain sebagai makhluk individu, kita juga merupakan makhluk sosial. Yang notabene makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang di dalamnya mengandung interaksi. Misalkan bangun tidur, kemudian kita ingin mandi, ingin sarapan. Waktu ingin sarapan, kita misalkanlah beli makanan. Kita pasti melakukan interaksi dengan orang lain, dengan penjual makanan yang kita beli. Itu baru bangun tidur. Belum lagi nanti di siang hari, di sore hari, di malam hari. Segala kegiatan kita itu pasti melakukan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu anak-anak, kita pasti akan mudah nanti dalam mempelajari jika kita tahu konsep dari interaksi itu sendiri. Kita lihat pengertian interaksi sosial. Sebetulnya pengertian interaksi sosial itu banyak sekali yang disampaikan oleh berbagai tokoh. Tetapi di sini Bulip ambil satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam ilmu sosial, terutama ilmu sosiologi. Menurut Surjono Sukanto di dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan baik sesama individu maupun kelompok tertentu. Ini maksudnya apa? Bahwa interaksi itu bisa dilakukan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang nanti mempunyai tujuan. Kita ketahui, kita tidak mungkin hidup berinteraksi dengan orang lain tanpa mempunyai tujuan. Untuk apa kita berinteraksi? Mengapa kita berinteraksi? Semua itu karena kita didorong oleh tujuan yang ingin kita capai. Di dalam syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Anak-anak, di dalam interaksi sosial itu harus ada dua komponen yang tidak boleh tidak ada,
Jadi wajib ada, karena jika salah satu saja ini tidak terpenuhi, maka interaksi itu tidak akan terjadi. Yang pertama apa? Yaitu kontak sosial. Kontak sosial ini bisa dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu saling bertemu, saling memegang, ketemu secara langsung dengan orang lain. Secara tidak langsung, kontak sosial ini bisa kita lakukan dengan menggunakan media, misalkan handphone. Seperti saat ini kita belajar dengan daring, ini juga merupakan salah satu bentuk kontak sosial yang secara tidak langsung. Tetapi ada respon kan dari kalian. Apa yang Bulik sampaikan pasti akan tersampaikan ke kalian. Yang kedua ada komunikasi. Anak-anak seringkali kita salah mengartikan komunikasi itu harus berupa ucapan, harus berupa tulisan. Bukan ya. Komunikasi itu ada dua bentuk, anak-anak. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu apa? Komunikasi yang menggunakan lisan. Kita berbicara, kalau ditanya, siapa namamu? Kamu menjawab, nama saya Anggi, Bu. Nah, itu komunikasi verbal. Kalau non-verbal bagaimana? Ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain itu menolak. Dia mungkin tidak akan berbicara enggak mau, bukan berbicara seperti itu. Mungkin hanya memberikan isyarat kepada kita dengan bergeleng kepala, geleng-geleng, mengangguk, tersenyum, cemberut. Kalau ditanya metutut enggak mau menjawab. Nah, itu berupa juga adalah simbol-simbol dari komunikasi. Atau ada saudara kita yang disabilitas, yang mempunyai kekurangan, tidak seberuntung kita, mungkin mereka akan berbicara dengan bahasa simbol, bisa pakai tangan ya, yang mungkin untuk berbicaranya oh seperti itu. Itu juga termasuk jenis komunikasi non-verbal. Jadi ketika kita melakukan kontak dan komunikasi serta ada respon dari orang lain dengan apa yang kita lakukan, itu merupakan interaksi sosial. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis interaksi sosial. Di sini ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan banyak orang. Yang ketiga, ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi individu dengan individu. Contohnya, kita lihat di sini. Ini ada contoh interaksi. Individu dengan individu. Individu itu satu. Dengan individu juga satu lagi. Berarti hanya terjadi antara 2 orang. Misalkan kamu berbicara dengan ibumu, atau kamu sedang berbicara dengan adikmu. Itu merupakan contoh interaksi individu dengan individu. Di sini boleh kasih contoh seorang pasien dengan seorang dokter. Nah, ini merupakan contoh interaksi individu dengan individu. Kemudian yang kedua, individu dengan kelompok. Berarti individu itu satu, kelompok itu banyak. Berarti ini terjadi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya apa? Di sini saya kasih contoh, ada seorang pembicara yang berada di depan banyak orang. Dia berdiri sendirian di depan memberikan pembicaraan. Nah, itu merupakan contohnya. Kalau di dalam hal yang real apa? Misalkan ketika kita sekolah dalam kondisi yang normal, kita datang ke sekolah, ada guru yang menjelaskan materi di dalam suatu kelas.
itu merupakan individu dengan kelompok. Contoh yang lainnya apa? Ketika mengikuti upacara bendera, ya, ada pembina upacara yang memberikan amanat kepada seluruh peserta upacara. Itu contoh individu dengan kelompok. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berarti banyak orang dengan banyak orang. Contohnya di sini boleh kasih pertandingan bola basket, karena bukan membawa nama pribadi, melainkan tim. Jadi ada banyak orang yang berkompetisi untuk suatu kegiatan. Misalkan selain bola basket apa? Ada turnamen bola voli, pertandingan bola voli, ada pertandingan sepak bola. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kita lanjut ke faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kita lihat ya, apa sih yang mendorong manusia untuk melakukan interaksi? Itu ada banyak, ada 6 nak. Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, ada empati, dan ada motivasi. Yang satu mungkin masih ada tapi tidak saya ikutkan, yaitu antipati, tapi tidak perlu, boleh jelaskan di sini karena itu jarang sekali digunakan. Kita lihat imitasi. Kalau kita perhatikan, boleh kasih contoh di situ, ada seorang anak kecil pegang HP dan pegang kartu. Sementara yang orang dewasa, mungkin itu ibunya ya, juga sama, memegang kartu di tangan dan memegang HP sambil bertelepon sepertinya. Anak kecilnya itu menirukan dengan apa yang dilakukan oleh si ibu. Nah, jadi imitasi itu apa? Intinya, imitasi itu perbuatan meniru. Meniru apa yang dia lihat dengan tindakan, tingkah laku, gaya hidup, mungkin bahkan sampai ke penampilan fisik. Contohnya apa? Selain yang ada di sini, kira-kira kita bisa lihat kebiasaan berbicara. Seorang anak itu akan mengikuti kebiasaan berbicara orang tua. Jika di dalam keluarga itu ibunya atau bapak suka berbicara dengan keras nadanya, maka anaknya juga akan ikut seperti itu, berbicara dengan nada yang keras. Atau perilaku, misalkan ibu suka memberikan sesuatu dengan tangan kiri, maka anaknya juga akan bisa berperilaku yang sama. Dia juga akan memberikan sesuatu suka dengan pakai tangan kiri. Itu imitasi ya, meniru. Dan kita tahu, kita semua itu adalah orang yang suka meniru. Nah, jadi secara tidak sadar kita itu melakukan imitasi. Kalau tidak percaya bisa ditanyakan ke dirinya sendiri. Kita bisa berbicara, itu karena juga meniru dari orang lain, ya kan? Nah, itu contoh imitasi. Sekarang sugesti, anak-anak. Sugesti itu apa? Sugesti itu pengaruh yang diberikan kepada seseorang untuk mengubah tindakan atau pola pikir. Biasanya yang memberikan sugesti ini tokoh yang dipercaya, bisa tokoh masyarakat atau orang ahli. Di sini boleh kasih contoh, ada seorang dokter dan pasien. Di sini ada pasien yang berkonsultasi kepada dokter. Pasien ini pasti akan mengikuti apapun yang diarahkan oleh si dokter. Kalau kamu tidak percaya, pasti kita pernah kan datang ke dokter, kita dikasih obat, dikasih resep. Tolong ya, ini diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 kaplet misalnya. Kita pasti akan mengikuti anjuran dokter itu, meskipun dokternya tidak bersama kita. Iya atau tidak? Iya kan? Nah, itu namanya
sugesti, karena kita percaya kalau kita mengikuti anjuran dokter kita akan sembuh. Nah, itu ada di dalam pikiran kita, itu yang namanya sugesti. Kemudian ada identifikasi. Kita lihat di sini ada foto seseorang yang menggunakan baju Superman dan wajahnya juga dibuat sama persis seperti Superman. Apa sih identifikasi? Identifikasi ini dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah. Maksudnya gimana, Bu? Ada keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan tokoh idola, mulai dari penampilan, cara berbicara, bergaya pakaian, sampai kalau wajahnya tidak sama, mereka akan mau untuk melakukan perubahan pada fisiknya. Misalkan operasi plastik atau berolahraga rutin untuk membentuk tubuh yang seperti idola, seperti itu anak-anak ya. Dan ini kalau boleh sarankan, kalau kalian mengidolakan seseorang, baik itu artis ataupun tokoh yang diidolakan, jangan sampai seperti ini, karena ini ada efek yang tidak baiknya. Apa? Ya, kita akan kehilangan jati diri kita. Kita akan kehilangan siapa kita. Kita akan menjadi orang lain. Nah, itu untuk identifikasi. Jadi lebih ekstrim ini karena ingin menjadi sama. Itu identifikasi. Kemudian yang berikutnya ada simpati. Bentuk interaksi yang berikutnya yaitu simpati. Simpati ini merupakan ketertarikan dari kita kepada orang lain. Ya, ketertarikan itu bisa kita ungkapkan dengan kita peduli kepada orang lain, atau kita tertarik, atau kita suka. Nah, itu merupakan simpati. Kemudian bentuk interaksi faktor pendorong yang berikutnya yaitu, bentar, ini slide-nya kok susah ya. Ada empati. Empati itu perasaan yang menempatkan diri seolah-olah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Maksudnya apa? Ketika kita melihat orang lain terkena bencana, kita akan kalau melihatnya, aduh kasihan ya, seperti itu. Kemudian kita akan memberikan bantuan karena merasa kasihan. Aduh, seandainya saja saya ada seperti itu, pasti saya akan bersedih sekali ya. Perasaan-perasaan yang seperti itu yang dinamakan empati. Anak-anak, pernahkah kalian merasakan ini? Motivasi, semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu ke individu atau kelompok ke kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Motivasi ini terkadang kita butuhkan untuk menggerakkan jiwa kita berbuat sesuatu dalam menggapai tujuan. Terkadang motivasi itu dapat kita peroleh dari orang lain yang kita anggap lebih sukses misalnya, atau lebih berpengaruh. Sekarang empati. Empati itu perasaan berada di posisi seseorang yang mengalami suatu perasaan tertentu. Ini sudah boleh bahas yang tadi ya. Ini juga sudah. Oke. Begitu anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, tetap menjadi pribadi yang bersyukur dengan keberadaan kita. Jangan pernah kita menyalahkan takdir Tuhan, kok saya nggak seperti orang itu ya. Nah, itu nggak boleh. Dengan belajar IPS, dengan belajar interaksi,
Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang boleh jelaskan ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.